Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dengan NIM 210609097. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perumusan kebijakan pembangunan serta peranan pasar, negara, dan masyarakat. 1101, persoalan keseimbangan. Persoalan keseimbangan, pemerintah telah memainkan Pemerintah telah memainkan peran penting dalam keberhasilan pembangunan di negara-negara Asia Timur. Di bagian dunia lain, termasuk sejumlah negara di Afrika, Amerika Latin, dan Karibia, serta di beberapa negara transisi, pemerintah seringkali tampak menghambat alih-alih membantu serta membatasi pasar, alih-alih memfasilitasi pasar dalam pertumbuhan dan pembangunan. Bab ini akan mengkaji keseimbangan dan hubungan antara negara dan pasar dalam proses pembangunan ekonomi. Dalam bab ini, kita akan membahas peran dan keterbatasan perencanaan dan pembuatan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan di negara berkembang, mengupas masalah-masalah dalam transisi ekonomi menuju perekonomian pasar yang lebih kompetitif, dan mengangkat beberapa pertanyaan fundamental seperti peran yang tepat bagi negara dan bagaimana aktivitas ekonomi, sektor publik, dan swasta dapat saling mendukung. Kita akan memulai dengan ulasan singkat mengenai hakikat perencanaan pembangunan dan sebuah ringkasan mengenai berbagai masalah perencanaan yang umum. Setelah itu, kita akan membahas syarat-syarat untuk melaksanakan transisi ekonomi menuju perekonomian pasar dan mengevaluasi berbagai argumen yang mendukung maupun menentang peran pemerintah negara-negara berkembang kontemporer. 11.2 Perencanaan pembangunan dan konsep logika. Mistik perencanaan. Pada dasawarsa awal setelah Perang Dunia Kedua dan dekoloniasi, pencapaian pembangunan ekonomi tercermin dalam perencanaan pembangunan yang hampir secara universal diterima sebagai rute yang paling meyakinkan dan tepat sasaran menuju kemajuan ekonomi hingga era 1980-an. Hanya segelintir orang di negara-negara berkembang yang mempertanyakan kelayakan atau kecocokan perumusan dan penerapan perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan telah menjadi gaya hidup dalam kementerian pemerintahan, dan setiap 5 tahun atau lebih, perencanaan pembangunan terbaru disambut dengan begitu meriah. Hakikat perencanaan pembangunan. Perencanaan ekonomi planning, bisa kita artikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan secara sengaja oleh pemerintah untuk mengordinasikan pembuatan keputusan ekonomi dalam jangka panjang, serta untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan dalam beberapa kasus tertentu juga untuk mengendalikan tingkat dan pertumbuhan variabel-variabel ekonomi pokok dari suatu negara: pendapatan, konsumsi, penyerapan tenaga kerja, investasi, tabungan, ekspor, impor, dan lain sebagainya, demi mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Perencanaan dalam negara-negara berkembang dengan sistem perekonomian campuran. Sektor swasta di negara berkembang biasanya meliputi 4 bentuk kepemilikan pribadi tradisional dan suatu bentuk yang mulai mengemuka. Yang pertama, sektor subsisten tradisional, terdiri dari usaha pertanian berskala kecil dan toko kerajinan tangan yang menjual sebagian produk ke pasar lokal. Yang kedua, usaha komersial dan penyediaan jasa milik individu atau keluarga dalam sektor-sektor formal dan informal perkotaan. Yang ketiga, perusahaan komersial yang berukuran menengah dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, dan pengangkutan yang dimiliki dan dioperasikan oleh wiraswastawan lokal. Yang keempat, pengusahaan manufaktur besar, perusahaan tambang, dan perkebunan besar yang dimiliki asing secara menyeluruh atau sebagian yang mengutamakan pasar luar negeri, namun terkadang dengan penjualan pasar lokal yang substansial. Modal perusahaan biasanya berasal dari luar negeri.
Dan sebagian besar dari hasil modal ini mengalir ke luar negeri. Yang kelima, perusahaan yang relatif besar dan jumlahnya terus bertambah berdomestik, dikelola dan dimiliki oleh pihak lokal, dan sering kali bursa efek nasional di negara-negara seperti Brazil, Rusia, India, Cina, tapi lebih sering terdapat di negara-negara berpendapatan menengah ketimbang berpendapatan rendah dan jarang sekali di negara-negara maju. Logika perencanaan pembangunan. Yang pertama, kegagalan pasar. Kegagalan pasar di negara berkembang dihinggapi oleh berbagai ketidaksempurnaan struktur dan operasi. Pasar komoditas dan faktor produksi seringkali dikelola dengan buruk, dan keberadaan harga yang seringkali berarti bahwa produsen dan konsumen merespon sinyal dan insentif ekonomi yang kurang mencerminkan biaya real bagi masyarakat atas berbagai barang, jasa, dan sumber daya. Oleh karena itu, diyakini bahwa pemerintah berperan penting dalam mengintegrasikan pasar dan memodifikasikan harga. Terlebih lagi, kegagalan pasar untuk menetapkan harga faktor produksi secara tepat diasumsikan mengakibatkan adanya disparitas bruto antara penilaian sosial dan swasta dari proyek investasi alternatif. Sehingga tanpa adanya campur tangan pemerintah, pasar akan menghasilkan misalokasi sumber daya pada kegagalan pasar saat ini dan di mana di masa depan, atau paling tidak menghasilkan alokasi sumber daya yang tidak memenuhi kepentingan sosial dalam jangka panjang. Yang kedua, mobilitas dan alokasi sumber daya. Argumen ini menekankan bahwa perekonomian negara berkembang seharusnya tidak menyia-nyiakan sumber daya keuangan dan manusia, terampil yang terbatas dalam usaha yang tidak produktif. Proyek-proyek investasi harus dipilih bukan semata-mata berdasarkan analisis produktivitas parsial seperti yang biasa ditunjukkan oleh rasio modal output dari sebuah industri, namun juga harus dikaitkan dengan program pembangunan secara keseluruhan yang memperhitungkan perekonomian eksternal, konsekuensi tidak langsung, dan tujuan jangka panjang. Tiga, tujuan ekonomi dan sosial nasional dalam bentuk perencana pembangunan yang spesifik dapat menimbulkan dampak-dampak sikap atau psikologis penting pada penduduk yang beragam dan seringkali terfragmentasi. Pernyataan ini mungkin bisa menggalang dukungan rakyat bagi kampanye nasional pemerintah guna mengentaskan kemiskinan, kebodohan, dan penyakit atau meningkatkan rasa nasionalisme. Dengan mobilitas dukungan masyarakat luas dan melampaui batasan kelas, kasta, ras, agama, dan suku dengan maksud mengajak ke seluruh warga negara untuk bekerja sama membangun negara, diyakini bahwa sesuatu pemerintahan sentral yang tercerahkan melalui rencana ekonominya dapat menyediakan intensif yang dibutuhkan untuk mengatasi kekuatan tradisionalisme dan pengotaan yang berniat menghambat dan mencelah belah dalam rangka mencapai kemajuan material dan sosial bagi masyarakat luas. Yang keempat, bantuan luar negeri. Perumusan rencana pembangunan rinci seringkali menjadi syarat perlu untuk memperoleh bantuan luar negeri bilateral maupun multilateral. Dengan mengajukan daftar belanja proyek, pemerintah memiliki alasan untuk meminta bantuan asing dan meyakinkan para donatur bahwa dana mereka akan digunakan sebagai bahan utama dalam rencana tindakan yang disusun dengan baik dan konsisten. 11.3 Proses perencanaan beberapa model dasar. 3 tahapan perencanaan. Sebagian besar rencana pembangunan biasanya pada awalnya didasarkan pada model makroekonomi formal. Model perencanaan ekonomi secara luas itu dapat dibagi menjadi dua kategori dasar. Yang pertama, model pertumbuhan agregat, pemikiran makroekonomi perubahan terencana atau yang dibutuhkan dalam variabel ekonomi utama. Yang kedua, model input-output multisektor, akuntansi sosial, dan model equilibrium namun dapat dihitung, yang memastikan antara lain dampak dari produksi sumber daya, tenaga kerja, dan pendapatan falas terhadap serangkaian target
permintaan akhir tertentu dalam kerangka kerja arus produk antar industri yang konsisten secara internal. Yang ketiga, tahapan perencanaan tersebut, agregat, sektoral, dan proyek, merupakan instrumen intelektual utama bagi otoritas yang menyusun perencanaan. Model pertumbuhan agregat, sebuah model ekonomi formal yang menggambarkan pertumbuhan dari suatu perekonomian dalam satu atau sedikit sektor dengan menggunakan jumlah variabel terbatas. Model perencanaan yang pertama yang paling mendasar yang digunakan hampir semua negara berkembang adalah model pertumbuhan agregat. Model ini menggambarkan keseluruhan perekonomian yang diwakilkan oleh sekumpulan variabel makroekonomi terbatas yang dianggap sangat penting dalam menentukan tingkat dan laju pertumbuhan output nasional, tabungan, investasi, persediaan modal, ekspor, impor, bantuan luar negeri, dan sebagainya. Peranan proyek analisis biaya dan manfaat sosial. Sebagian dasar keputusan operasional harian mengenai alokasi dana investasi pemerintah yang terbatas didasarkan pada teknik analisis makroekonomi yang disebut dengan penilaian proyek, project appraisal, konsep dasar dan metodologi. Metodologi penelitian proyek bertumpu pada teori dan praktik analisis biaya manfaat, cost benefit analysis sosial, yang juga digunakan di Amerika Serikat dan negara maju lainnya. Perhitungan profitabilitas sosial dari suatu investasi meliputi proses 3 tahap. Yang pertama, kita harus merinci fungsi tujuan yang dimaksimalkan biasanya berupa manfaat sosial neto dengan beberapa ukuran tentang bagaimana manfaat yang berbeda. Misalnya konsumsi per kapita, distribusi pendapatan, perhitungan, dan trade-off apa yang muncul di antara keduanya. Untuk sampai pada perhitungan manfaat sosial neto, kita memerlukan beberapa ukuran sosial mengenai nilai unit dari seluruh input dan output proyek. Ukuran sosial ini biasanya disebut sebagai harga pembukaan accounting price atau harga bayangan shadow price atas input dan output untuk membedakannya dari harga market price aktual. Secara umum, semakin besar perbedaan antara harga bayangan dengan harga pasar, maka semakin besar pula keperluan akan analisis biaya manfaat sosial dalam membuat aturan-aturan bagi keputusan investasi publik atau pemerintah. Yang ketiga, kita memerlukan beberapa kriteria keputusan untuk mengurangi manfaat dan biaya diproyeksikan menjadi suatu indeks yang nilainya digunakan untuk menyetujui atau menolak suatu proyek atau memeringkatnya terhadap proyek-proyek alternatif. Penetapan tujuan dengan adanya banyak kesulitan untuk mengaitkan nilai numerik atas hal-hal tersebut seperti kesatuan nasional, kemandirian bangsa, stabilitas politik, modernisasi, dan kualitas hidup. Perencanaan ekonomi biasanya mengukur nilai sosial dari suatu proyek berdasarkan tingkat kontribusinya terhadap aliran neto dari barang dan jasa masa depan dalam perekonomian, yakni berdasarkan dampak terhadap tingkat konsumsi masa depan. Perhitungan harga bayangan dan tingkat diskonto sosial. Inti dari analisis biaya manfaat adalah perhitungan atau perkiraan harga yang digunakan dalam menentukan nilai manfaat yang sebenarnya dan juga besaran biaya yang sebenarnya. Pemilihan proyek. Beberapa kriteria keputusan setelah menghitung harga-harga bayangan yang relevan memproyeksikan aliran biaya dan manfaat yang diharapkan, termasuk dampak tidak langsung atau eksternalnya, dan menyeleksi tingkat diskonto sosial yang tepat. Perencanaan tiba dalam proses pemilihan serangkaian proyek investasi alternatif yang dianggap paling memungkinkan. Dengan demikian, mereka perlu menggunakan sebuah kriteria keputusan untuk diikuti. 11.4. Kegagalan pemerintah dan preferensi atas pasar alih-alih perencanaan. Persoalan implementasi rencana dan kegagalan pasar. Kecacatan rencana dan implementasinya. Rencana pembangunan seringkali terlalu ambisius. Rencana itu berupaya mencapai terlalu banyak tujuan sekaligus tanpa mempertimbangkan bahwa beberapa tujuan itu
saling bersaing, atau bahkan bertentangan. Rencana pembangunan seringkali sangat besar dalam rancangan, akan tetapi sama-sama dalam kebijakan spesifik untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan. Dalam hal ini, rencana-rencana itu memiliki banyak kesamaan dengan mencantumkan daftar di bidang permasalahan yang berlebihan. Sekitar 60 sampai lebih dari 100 bidang yang masuk dalam persyaratan bantuan pembangunan Bank Dunia dan IMF. Data yang tidak memadai dan tidak dapat diandalkan. Nilai ekonomi dari suatu rencana pembangunan bergantung pada kualitas serta keadaan data statistik yang mendasarinya. Apabila data tersebut lemah, tidak dapat diandalkan, atau bahkan tidak tersedia seperti yang sering terjadi di banyak negara miskin, maka keakuratan dan konsistensi internal dari rencana kuantitatif untuk perekonomian keseluruhan menjadi jauh menurun. Dan ketika data yang tidak ada ini diperparah oleh kelangkaan ekonom, ahli statistik, dan personel perencanaan lainnya yang berkualitas. Situasi ini juga terjadi di banyak negara miskin. Usaha untuk merumuskan dan melaksanakan rencana pembangunan yang komprehensif dan rinci memungkinkan hanya akan menghasilkan kegagalan di semua tingkatan. Gangguan ekonomi eksternal dan internal yang tidak diantisipasi karena kebanyakan negara berkembang telah menganut perekonomian terbuka yang memiliki ketergantungan pada perdagangan bantuan aliran modal. Spekulatif luar negeri dan investasi asing swasta akan sangat sulit bagi negara untuk membuat peramalan jangka pendek, apalagi perencanaan jangka panjang. Kelemahan kelembagaan atau institusional dalam proses perencanaan di kebanyakan negara berkembang meliputi pemisahan badan-badan perencanaan dari mekanisme pembuatan keputusan harian pemerintah, kegagalan pasar perencanaan, administrator, dan pemimpin politik dalam mengadakan dialog komunikasi internal yang tentang berbagai tujuan dan strategi, dan transfer internasional atas praktik perencanaan kelembagaan pengaturan organisasional yang mungkin kurang sesuai dengan kondisi lokal. Kurangnya etikat politik, buruknya kinerja perencanaan, dan lebarnya kesenjangan antara perumusan rencana dengan implementasinya juga menunjukkan kurangnya komitmen dan etikat political will dari para pemimpin dan membuat keputusan tingkat tinggi di negara berkembang. 11.5 Perekonomian pasar. Prasyarat sosial kultural persyaratan ekonomi. Nathan Keyes dan Robert Dorfman mengidentifikasikan 14 persyaratan kelembagaan dan budaya pasar swasta berjalan efektif. Yang pertama, kepercayaan. Yang kedua, hukum dan ketertiban. Yang ketiga, keamanan individu dan properti atau barang milik. Yang keempat, menyeimbangkan persaingan dengan kerjasama. Yang kelima, pembagian tanggung jawab dan kekuasaan. Yang keenam, altruisme masyarakat. Yang ketujuh, mobilitas sosial, legitimasi, ambisi, dan toleransi atas semangat bersaing. Yang kedelapan, nilai materialistis sebagai stimulus produk yang lebih tinggi. Menunda kepuasan untuk menciptakan tabungan individu. Yang ke-10, rasionalitas yang tidak menghambat oleh tradisi. Yang ke-11, kejujuran dalam pemerintah. 12, membentuk persaingan yang efisien yang berkebalikan dengan kendali monopolistik. Yang ke-13, kebebasan informasi. 14, aliran informasi tanpa batasan atau kepemihakan. 11.6 Konsensus Washington mengenai peran negara dalam pembangunan dan perkembangan lanjutannya. Selama dekade 1980-an dan awal dekade 1990-an, konsensus Washington mengenai kebijakan peranan sangat dominan. Konsensus ini dirumuskan oleh John Williamson mencerminkan pendekatan pasar terhadap pembangunan yang dianut pada masa itu oleh IMF, Bank Dunia, dan lembaga-lembaga
pemerintah Amerika Serikat. Konsensus ini mengandung 10 butir ke 10 butir. Konsensus Washington cukup mengejutkan dilihat dari apa yang termuat maupun dari apa yang tidak termuat. Tidak ada persyaratan mengenai pertumbuhan bersama, mengenai kebutuhan inti untuk fokus pada pengentasan kemiskinan absolut untuk mencapai pembangunan yang bermakna, atau mengenai pengurangan ketimpangan sebagai tujuan akhir. Sentral ini sendiri dan juga sebagai sarana bagi pertumbuhan ekonomi, menjalankan sebagian komponen konsensus itu berarti berkeyakinan bahwa pemerintah cenderung memperparah alih-alih memperbaiki kondisi yang ada. Tampak jelas jaga pandangan yang mengatakan bahwa kemiskinan akan teratasi dengan sendirinya oleh pertumbuhan, dan kemiskinan itu sendiri bukanlah penghalang yang besar bagi pertumbuhan dan pembangunan. Menuju konsensus, belakangan ini telah terjadi perubahan besar di Washington dan seluruh dunia dalam memandang konsensus Washington. Di Amerika, pandangan baru ini yang terkadang disebut sebagai konsensus baru merupakan perwujudan dan gagasan yang tercetus pada Summit of the Americas pada bulan April 1998 di Santiago, Chili. Kontribusi penting lainnya atas upaya untuk menjabarkan konsensus yang lebih luas dan lebih seimbang, meski hanya berfokus pada pertumbuhan ketimpangan pembangunan manusia yang lebih luas termasuk Grow Report. Strategi Forstan dari Komisi on Growth and Development dan juga cakupan yang lebih luas yang diajukan oleh Danny Rodrik. Hingga akhir-akhir ini, dua pandangan yang ekstrem sering mendominasi berbagai diskusi mengenai peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Pandangan pertama adalah bahwa pemerintah yang efektif tidak hanya diperlukan karena adanya kegagalan pasar, tetapi juga menjadi syarat untuk meraih pembangunan ekonomi. Pandangan kedua yang dikaitkan dengan kontrarevolusi neoklasik atau aliran ortodoks baru yang berkadar dari pemenangan Nobel Friedrich von Hayek, dikembangkan menurut gagasan pemenang Nobel James Buchanan yang diterapkan ke dalam kebijakan pembangunan oleh Anna Kruger, Depak Lal yang lainnya. Dalam pandangan ini, partisipasi pemerintah seperti politisi dan birokrat sama egoisnya, yang memiliki kepentingan pribadi seperti halnya pemilik perusahaan tetapi tidak memiliki mekanisme pasar untuk membatasi mereka. Lembaga ketergantungan alur. Kerangka kerja yang diusulkan oleh pemenang Nobel North berguna untuk memahami perbedaan kualitatif dalam perumusan kebijakan di berbagai not. Membedakan lembaga atau institusi dengan organisasi. Lembaga adalah aturan permainan ekonomi formal maupun informal. Lembaga adalah kendala-kendala yang diciptakan manusia, terutama pemberlakuan kontrak atau hukum, yang menetapkan intensif bagi tabungan, investasi, produk, dan perdagangan. Demokrasi versus autokrasi. Manakah yang mempercepat pertumbuhan? Perbandingan manfaat antara rezim demokrasi atau autokrasi dalam hal kinerja pembangunan, terutama pertumbuhan ekonomi, masih diperdebatkan. Perdebatan ini telah berhasil mengidentifikasikan sejumlah trade-off dalam demokrasi. Para politisi yang ingin dipilih kembali memiliki intensif untuk menyalurkan keinginan dan kepentingan mayoritas masyarakat. Namun di sisi lain, pemilihan yang akan berlangsung tak lama lagi akan memberikan intensif untuk mengejar pencapaian jangka pendek yang dapat digempar-gemporkan selain kampanye. Alih-alih mengejar hal-hal baik yang diperlukan untuk pembangunan jangka panjang, lebih buruk lagi, politisi korup yang tahu bahwa ia akan segera terdampak dari jabatannya akan berupaya mencuri sebanyak mungkin selagi masih berjabat. Dalam autokrasi terdapat hambatan yang lebih sedikit mengenai apa saja yang dapat dicuri dan selama beberapa lama. Namun, para politisi yang cukup yakin akan berkuasa lama dapat mengejar strategi pembangunan jangka panjang, setidaknya untuk dapat mencuri lebih banyak. 11.8. Pasar pembangunan dari LSM dan sektor warga negara yang lebih luas.
Belakangan ini makin diakui bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada sektor yang aktif di sektor publik yang efisien, tetapi juga sektor warga negara yang menggeliat pula. Dengan mengandalkan kedua sektor pertama yang sejak saja merupakan hal tidak mungkin dilakukan. Organisasi sektor masyarakat biasanya diistilahkan dengan lembaga swadaya masyarakat LSM dalam konteks pembangunan, tetapi juga bisa disebut dengan organisasi nirlaba, sukarela, independen, masyarakat madani, dan organisasi warga. Setidaknya ada 7 jenis keunggulan kooperatif organisasional yang tumpang tindih dan saling memperkuat bagi LSM internasional ataupun nasional atau organisasi lokal seperti federasi organisasi yang berbasis komunitas. Yang pertama, inovasi. LSM dapat memainkan peran penting dalam perancangan dan implementasi berbagai program yang berfokus pada pemberantasan kemiskinan dan tujuan pembangunan yang lain. Sebagai contoh, LSM yang bekerja langsung dengan orang miskin dapat menyusun program yang baru, lebih efektif, dan menjangkau masyarakat miskin, yang ditunjang oleh hubungan kerja erat ini. Perusahaan individual berorientasi laba mungkin tidak memiliki cukup intensif untuk pencapaian inovasi pemberantasan kemiskinan, terutama ketika bentuk inovasi yang efektif tersebut sangat sulit diaktifasi karena tidak adanya permintaan proposal yang dapat ditulis untuk merangsang inovasi tersebut. Yang kedua, fleksibilitas program. Sebuah LSM dapat menangani masalah pembangunan dipandang penting oleh masyarakat. Tempatnya bekerja pada prinsip sebuah LSM tidak dihambat oleh batas kebijakan publik atau agenda lain, seperti prioritas bantuan luar negeri, negara donor, atau oleh program pemerintah lokal atau nasional. Yang ketiga, pengetahuan teknik khusus. Yang keempat, barang publik lokal yang ditargetkan. Yang kelima, perancangan dan implementasi manajemen sumber daya milik bersama. Yang keenam, kepercayaan dan kredibilitas. Ketujuh, preventasi dan advokasi. LSM dapat mempunyai keunggulan dalam memenuhi kebutuhan kaum miskin yang sering dikucilkan. Dari proses politik dan bahkan dari pertimbangan masyarakat lokal, LSM dapat memainkan peran dalam merampung prevensi oleh masyarakat karenanya dapat merepresentasikan kebutuhan komunitas lokal. 11.9. Tren dalam tata kelola reformasi. Menengahi masalah korupsi. Korupsi atau corruption adalah penyalahgunaan kepercayaan publik demi kepentingan pribadi, merupakan salah satu bentuk pencurian. Indeks korupsi secara rutin menyebutkan bahwa insiden korupsi jauh lebih banyak terjadi di negara-negara berkembang ketimbang negara-negara maju. Hal ini dipahami sebagai cerminan dari sebab maupun akibatnya. Ketidakadaan korupsi mendorong investasi dan upaya untuk memperbesar porsi ekonomi ketimbang memperebutkan distribusinya, dan oleh karenanya mendorong pertumbuhan hingga taraf ini. Perbaikan dalam tata kelola pada umumnya dan pengurangan korupsi pada khususnya dapat menjadi sarana untuk mempercepat proses pembangunan. Desentralisasi. Desentralisasi sudah lama menjadi tren jangka panjang di negara maju. Amerika Serikat, Kanada, Jerman mempunyai kuasaan yang signifikan pada tingkat negara di bagian dan pemerintahan daerah yang tercantum dalam undang-undangnya. Uni Eropa secara resmi telah dan sedang melaksanakan prinsip subsidiaritas yang berarti bahwa keputusan dibuat sebagai besar pada tingkatan lokal jika memungkinkan. Britania Raya telah mendesentralisasikan otoritasnya kepada Skotlandia, Wales, dan juga kepada otoritas lokal di Inggris. Partisipasi pembangunan. Jika tujuan pertumbuhan ekonomi adalah pembangunan manusia, maka tanpa partisipasi kita mungkin akan mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa pembangunan. Dan memang partisipasi sumbangan pendapatan dalam kebijakan pembangunan oleh pihak yang paling terpengaruh oleh kebijakan tersebut itu sendiri merupakan tujuan akhir pembangunan. Partisipasi juga merupakan suatu cara untuk meningkatkan kapasitas manusia dan menjadi tujuan lain pembangunan lebih jauh.
Pertumbuhan ekonomi banyak terbantu oleh pembangunan manusia yang tidak mungkin berkelanjutan tanpanya. Partisipasi pembangunan terbukti membuat proyek-proyek berjalan dengan lebih baik. Dengan partisipasi yang murni dan penuh oleh para penerima manfaat atas penentuan pilihan proyek dan bagaimana bantuan pembangunan digunakan secara umum, kita dapat berharap menyaksikan korupsi yang lebih rendah dan hasil pembangunan yang lebih besar per dolar bantuan yang dihabiskan. Sekian dari saya. Kalau ada salah dan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.